Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan bintang Scorpio untuk bulan Februari 2019. Dan saya akan bagi menjadi 4 hal dan masing-masing 3 kartu, yaitu tentang sesuatu yang di waktu lalu, sekarang, dan yang akan datang. Past, current, future. Apa saja 4 itu? Yaitu kehidupan, karir, bisnis, asmara berpasangan, dan asmara yang lajang. Sebelumnya kita berdoa dulu, semoga segala yang terbaik, yang terindah, yang termanis yang akan terjadi di bulan Februari, dan semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang terpenting, semakin dekat kepada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, man arofa nafsahu fakat arofa robbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Kita akan mulai. Yang pertama, kehidupan dari Scorpio. Ini past, kemudian current, future. Oke, kita mulai lagi. Karir dan bisnis. Past, current, future. Hal yang terkait asmara yang berpasangan, coba kita lihat. Past, current, future. Oke, sekarang asmara yang lajang. Past, current, future. Siap, kita akan mulai. Yang pertama, kehidupan Scorpio, past. Yang lalu 6 koin, ya. Kemudian yang sekarang as piala, air memancar dari sebuah piala atau bejana ke 5 penjuru. Jadi kehidupan Anda saat ini betul-betul memberikan kebahagiaan, pengayoman, dan sukacita. Yang future, coba kita lihat. Pembantu piala, Page of Cups. Ada sesuatu yang menjanjikan yang bisa Anda jemput di waktu yang akan datang. Bisa juga itu berasal dari sesuatu yang jauh, luar kota, luar negeri, dan sebagainya, ya. Oke, saya bahas yang pertama, 6 koin. Pas atau sesuatu yang terjadi di waktu lalu, Anda sepertinya banyak sekali memproses kehidupan Anda dalam bentuk curahan perhatian dan respect terhadap apa yang Anda kerjakan. Tujuannya adalah untuk memberi kebahagiaan bagi orang yang Anda sayangi, keluarga, orang tua. Jadi segenap hidup Anda banyak sekali untuk membantu, menolong, mensejahterakan keluarga, orang tua, saudara, dan tentunya orang-orang yang ada di sekitar Anda. Bahkan terkadang Anda sampai lupa memikirkan diri sendiri gitu, ya. Perjuangannya sangat berat, tapi itulah ketangguhan dari seorang Scorpio. Kemudian di saat ini ada yang memancar deras, sesuatu yang mengalir dalam bentuk support, dalam bentuk perhatian, dalam bentuk kerezekian, dalam bentuk keberhasilan. Ini harus betul-betul disyukuri oleh Scorpio. Pertahankan dan jaga dengan baik apa yang sudah Anda perjuangkan. Jangan sampai sia-sia, jangan sampai lewat begitu saja, jangan sampai akhirnya mandek gara-gara sesuatu yang nggak penting alasannya gitu, ya. Manfaatkan sebaik-baiknya apa yang sedang Anda jalani saat ini, yang menjadi berkah hidup Anda saat ini, dan ini terkait dengan kepuasan batin. Anda menikmati apa yang sedang Anda jalani saat ini. Mudah-mudahan progresnya ke depan membuat Anda makin bersemangat, ya. Dan mudah-mudahan pula di Februari ini banyak hal positif yang memasuki fase-fase kehidupan Anda, sehingga makin hari makin meningkat, makin baik, dan makin sukses, ya. Dan untuk yang future, pembantu piala, sepertinya Anda sudah mulai berpikir dengan segala hal yang dengan mudah Anda peroleh, dengan ringan Anda dapatkan. Mulai terpikir bagaimana untuk bisa membantu banyak orang,
kemudian mengembangkan apa yang sudah Anda capai, dan ini bisa terkait kerjasama dan juga saling menghubungi atau saling kontak untuk meneruskan hal-hal yang bisa dikembangkan dan bisa membawa dampak yang positif ke depan. Bukan hanya lokal, bisa juga bukan hanya di tempat Anda, tapi di luar kota. Bahkan memungkinkan sesuatu yang Anda kembangkan itu sampai ke luar negeri. Tinggal Anda sendiri bersedia atau tidak, mau atau tidak ya. Ini positif sekali buat Scorpio untuk kehidupannya. Sekarang kita intip untuk karir dan bisnis. Karir dulu ya, saya buka. Yang pertama, judgment, karma, sebab akibat. Jadi ada beberapa hal yang sepertinya Anda menghadapi sesuatu yang cukup seperti friksi yang kuat ya. Sebab akibat dari proses kehidupan, sebab akibat dari urusan pekerjaan, mungkin terjadi di waktu lalu, terjadi hal-hal yang tidak sinkron yang menyebabkan Anda ambil keputusan dengan tiba-tiba, keputusan dengan emosi, atau keputusan yang terpaksa harus Anda lakukan karena sudah tidak sanggup ya. Ini dalam karir gitu. Dan saat ini kita lihat Anda sudah memulai sesuatu yang baru, death ya, reborn. Anda sudah memulai, sudah masuk ke fase baru, misalnya perusahaan baru, pekerjaan baru, bagian baru, kegiatan baru, hal-hal yang terasa menghidupkan semangat Anda kembali. Kalau yang sebelumnya menjadi beban, kalau sekarang Anda seperti bebas lepas dan mulai kembali membangkitkan diri dalam melakukan sesuatu yang berhasil Anda, istilahnya emosinya sudah lewat, kekesalan sudah lewat, sakit hati sudah lewat, merasa tidak dihargai sudah lewat. Dan sekarang Anda sudah berada di lingkungan baru, kehidupan baru, semangat baru, hal-hal yang Anda syukuri bahwa Anda bisa mengembangkan diri dengan buah pikiran dan juga kreasi-kreasi yang membuat Anda makin bersemangat untuk terpacu agar dalam karir itu beranjak naik ya, bergegas melakukan sebuah perubahan yang signifikan. Sekarang kita lihat future-nya. Ini 3 kartu mayor semua ya. Judgment, kemudian death, dan ini di Emperor, Raja di Raja. Seperti yang saya bilang, Anda menemukan sesuatu yang baru, semangat baru, niat yang baru, menghidupkan lagi apa yang sempat padam. Kemudian Anda bersemangat dan hasilnya ke depan Anda akan berada di posisi yang betul-betul Anda bayangkan, posisi yang menenteramkan, posisi yang diharapkan. Dan mudah-mudahan ini menjadi acuan dan panduan Anda untuk bekerja lebih semangat lagi, untuk bekerja lebih teliti lagi, mengejar target-target lagi seperti yang diharapkan, bahkan melampaui dari apa yang dibayangkan oleh diri Anda ataupun perusahaan, bahkan partner kerja Anda, sampai bisa terkagum-kagum karena betapa Anda memiliki bakat, kemampuan ya, skill, dan juga hal-hal yang tersembunyi keluar semua. Ini yang menunjukkan betapa Scorpio kalau sudah suka, sudah cinta dengan apa yang dikerjakan, dia bisa melesat ya. Oke, sekarang bisnis. Di waktu lalu mungkin Anda sedih, banyak hal yang sudah terjadi. Bisnis misalnya berada di dalam posisi tidak menyenangkan, mengalami kerugian, mengalami masa yang sangat sulit sekali, dan Anda merasa seperti mendapatkan tagihan gitu ya. Ini yang harus diseimbangkan dari rasa Anda. Kalau Anda merasa sudah bisa melupakan, ikhlas, anggap saja itu bayaran dari apa yang pernah terjadi di waktu lalu. Ini namanya lepas-lepasan. Semoga saja tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diharapkan dalam urusan bisnis, usaha, dan Anda harus betul-betul hati-hati dalam memilih partner bisnis, kemudian tim kerjanya, dan juga orang-orang yang dipercaya yang bersama-sama mengembangkan usaha atau bisnis Anda. Kemudian untuk yang saat ini
Anda seperti memiliki semangat baru dan keyakinan bahwa bisnis Anda bisa bangkit lagi, bisa memulai lagi, bisa hidup lagi, tidak terperosok ke dalam situasi yang membuat Anda stagnan gitu ya. Harus semangat, harus yakin, dan Anda sudah bisa membayangkan dengan siapa nih asiknya kerjasama. Kira-kira siapa yang bisa menyemangati agar usaha atau bisnis Anda yang memproduksi barang ataupun jasa bergerak dengan cepat ya. Kalau memulai sesuatu yang baru, gerakannya memang harus lincah, harus lihai, harus mampu mengembangkan dengan strategi-strategi marketing yang betul-betul Anda kuasai. Kemudian untuk ke depan, karena Anda menggunakan pattern yang tepat ya, strategi yang pas, tim yang solid, insya Allah ke depan usaha yang Anda kembangkan akan tangguh, akan berjalan dengan baik, akan solid, dan mendapatkan keberuntungan yang besar, asalkan dalam masa atau dalam proses peningkatan bisnis itu jangan lupa untuk tetap menghargai orang-orang yang membantu bekerja sama dengan Anda, jujur dalam membagikan hal-hal yang membahagiakan. Kalau Anda merasa beruntung, maka berbagilah dengan sewajarnya, berbagilah dengan selayaknya, sehingga mereka akan loyal dengan Anda dalam mengembangkan usaha atau bisnis yang sedang beranjak naik, sedang merangkak menuju titik-titik keberhasilan dan kesuksesan ya. Sekarang asmara yang berpasangannya Scorpio, coba kita lihat 3 tongkat, ada kemarahan, ada kekecewaan yang Anda simpan, tapi Anda yakin ke depan akan lebih bahagia. 2 tongkat, Anda masih sering nengok ke belakang ya. Kesatria koin. Nah, saya bahas yang 3 tongkat ini, Anda diam-diam tuh kecewa, nggak puas, ada sesuatu yang membuat Anda masih marah, tapi males gitu dibahas. Kalau dibahas pasti ribut gitu ya. Tapi Anda yakin segala sesuatu yang membuat Anda kecewa itu kalau diredam, kenapa diredam? Karena Anda yakin ke depan hidup jauh lebih bahagia, ke depan hidup akan jauh lebih tenang dan bisa memupus rasa marah atau bahkan sakit hati gitu ya. Ini yang waktu lalu lepas. Mungkin ada yang tidak jujur, ada yang hianat, ada yang menyimpan kisah lalu dan Anda baru tahu setelah sekian waktu berlalu gitu ya. Dan yang sekarang Anda sudah berjuang dan berusaha untuk bisa menjaga komitmen yang dibuat bersama orang yang Anda pilih dalam menjalani kehidupan bersama dengan orang yang Anda cintai. Tapi terkadang Anda masih sering nengok ke belakang, membayangkan betapa banyak hal yang sebetulnya Anda ingin seperti dulu, tidak seperti sekarang. Misalnya lebih banyak didominasi oleh perasaan emosi, curiga, marah gitu ya. Anda merasa sulit buat bergerak ke depan, melihat sesuatu yang sebetulnya bisa diperbaiki, bisa mengubah keadaan menjadi lebih baik, menjadi semangat, meyakini bahwa Anda punya tanggung jawab untuk membangun satu hubungan yang lebih baik. Kalau nengok ke belakang pasti bakal banyak rasa pedih atau sakit hati atau marah gitu ya. Tapi kalau menengok ke belakang misalnya membandingkan dengan seseorang yang Anda rasa jauh lebih baik dari pasangan, itu masalah, jangan ya. Malah bisa mengganggu kemesraan, keharmonisan yang sudah Anda bangun dan sedang bergulir dalam kehidupan Anda. Jangan sampai merusak keharmonisan yang sudah dibangun bersama-sama ya. Dan ke depan sepertinya Anda akan bisa lebih realistis. Ke depan Anda tahu bagaimana membuat hubungan jadi lebih tenang, membawa dalam kondisi bahagia, menerima tanggung jawab untuk bersama saling mencinta, dan Anda yakin bahwa langkah hidup Anda ke depan akan diliputi dengan tujuan-tujuan untuk makin sejahtera dan meningkat kualitasnya secara lahir maupun batin ya. Yang berikutnya buat Scorpio, asmara yang lajang, the moon. Ada yang hianat ya. The sun, matahari,
kemudian 10 koin. Nah, The Moon buat Scorpio yang lajang mungkin pernah memiliki cinta yang kandas karena adanya pengkhianatan. Ada yang berskandal, ada yang berbohong, ada yang berselingkuh gitu ya. Tapi ini menjadi cerita sedih yang harus Anda singkirkan. Gak boleh banyak diingat, akan menimbulkan dendam. Nanti ujungnya Anda malah jadi sakit hati yang gak habis-habis. Harus tutup buku, move on, dan yakin bahwa Anda jauh lebih bahagia setelah tidak bersama dia. Karena hilang rasa cemas, karena tanpa Anda sadari di bawah sadar Anda tuh merasa yakin bahwa dia itu tidak jujur, tidak setia, hanya tunggu waktu kapan ini berakhir. Ini waktu itu ya. Dan sekarang, the star. Anda seperti the sun, kok the star ya, the sun, matahari. Anda seperti menemukan kehidupan yang penuh dengan harapan, menyemangati dan bergairah untuk meyakini bahwa Anda jauh lebih berharga, nggak perlu sedih, bahkan harusnya bersyukur tidak bersama dengan orang yang tidak bisa menjaga komitmen. Dan Anda harus merasa yakin bahwa Anda layak mendapatkan orang yang sepenuhnya bisa mencintai, sepenuhnya bisa mampu berkomitmen dengan ikrar yang sepenuh hati. Jadi nggak iseng-iseng coba-coba berpetualang gitu ya. Kalau ini yang Anda rasakan, bersyukurlah Anda punya peluang untuk menemukan orang yang jauh lebih baik, berkualitas, dan betul-betul atau sungguh-sungguh mencintai Anda. Dan di sini 10 koin, 10 of Pentacles ya, 10 koin. Ini menggambarkan ke depan Anda akan bisa menemukan orang yang betul-betul akan berjuang dan berusaha sepenuh hati, sepenuh jiwa untuk membahagiakan diri Anda, untuk betul-betul all out ya, ingin bisa bersama-sama sampai akhir hayat dengan segala perjuangan, dengan keutuhan rasa, dengan sepenuh hati, sepenuh cinta. Ini yang akan membuat Anda yakin bahwa yang Anda perjuangkan tidak akan sia-sia. Dan hati-hati, jangan tergesa-gesa. Anda pernah gagal, jangan sampai menemukan orang yang salah lagi ya. Tapi di sini gambarannya justru dengan ketelitian, kehati-hatian, dan dengan rasa yang terhalus seperti dengan unsur spiritual matahari ini, Anda mulai menggunakan tolok ukur yang betul-betul pas ya untuk mendapatkan seseorang dengan kualitas yang jauh lebih baik dan memang memiliki cinta yang tulus ya. Oke. Dari semua yang dibacakan buat Scorpio, kalau ada yang kurang cocok, ada yang kurang pas, merasa tidak ada resonansi, singkirkan. Tapi kalau menyemangati Anda, memberikan spirit yang kuat, maka aminkan semoga menjadi nyata. Jangan lupa videonya di like, subscribe, komen, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Buat yang ingin konsultasi secara private berbayar, nanti tanyakan Mbak Tati berapa biayanya, bagaimana transfernya, bagaimana mekanisme konsultasinya di WhatsApp 088885001208. Dan sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Scorpio. Semoga Februarinya bercahaya penuh cinta. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.